jelang pelimpahan tahap 2 atas 5 tersangka pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat hari ini. Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf menjalani pemeriksaan kesehatan di gedung Bareskrim Polri. Ketiganya diperiksa Selasa siang jelang pelimpahan tahap 2 Rabu besok sebagai tersangka untuk kasus pembunuhan berencana atas Brigadir Yosua. Barada Eliezer diperiksa kondisinya mulai dari tes darah, tensi, dan rangkaian lainnya untuk memastikan Eliezer dalam kondisi yang sehat. Barada Eliezer diperiksa di Rutan Bareskrim didampingi pengacaranya Roni Talapesi dan perwakilan dari LPSK. Saya masih bersama dengan kuasa hukum Barada Eliezer, sudah ada Roni Talapesi dan juga Wakil Ketua LPSK, Mbak Susi Landing Tias. Mbak Susi, saya ingin ke Anda terlebih dahulu. Tadi sebelum jeda Anda menyebutkan bahwa sudah juga bertemu dengan Eliezer. Jadi masih konsisten, tidak ada yang berubah, masih memenuhi syarat sebagai justice collaborator? Sampai sejauh ini, sampai saya ketemu terakhir tadi pagi, masih oke, masih komitmen untuk mengungkap kejahatan ini, masih kami nilai masih layak sebagai justice collaborator. Adakah kemudian resiko yang Anda khawatirkan mengingat ini sidang terkait dengan kasus yang sangat high profile? Ya, pasti ada ya, tekanan psikis pasti nanti akan terjadi gitu ya. Perkiraan kami seperti itu karena sidangnya kan pasti terbuka dan dibuka untuk umum. Yang itu juga nanti pasti Richard akan bertemu dengan tersangka lainnya, terdakwa lainnya, yang itu bisa saja secara psikis ada intimidasi yang tidak sengaja dan sebagainya, itu bisa saja terjadi yang bisa saja mempengaruhi kondisi psikis Richard. Sehingga untuk itu kami juga mengantisipasi supaya kami kuatkan juga mentalnya, baik sebelum, sesudah, dan pada saat dia menyampaikan kesaksian ya. Setelah menyampaikan kesaksian terdampak sedikit karena juga pertanyaan-pertanyaan pasti mengarah ke dia juga pasti banyak, sehingga ya sedikit banyak pasti akan berpengaruh pada psikisnya. Oke, Bu Roni, bagaimana antisipasinya sebagai kuasa hukum? Apa yang paling Anda khawatirkan terkait dengan tekanan tadi? Iya Mbak, memang dalam proses ke depannya yang paling terpenting buat kami adalah klien kami ini siap ya menjalani proses persidangan dan stabil dalam hal-hal yang akan menjadi gangguan ke depannya. Juga dari tim penasihat hukum sudah antisipasi hal-hal apa saja. Misalnya apa Dan saja mengenai yang sudah Anda prediksikan, hal-hal apa yang mungkin mengganggu? ya pastinya kan kalau bicara soal ketika bertemu langsung, tentunya kan klien saya akan susah, maksudnya ini ya, kembali lagi kepada memori yang di belakang ya, pas peristiwa itu agak sedikit ini mengganggu klien saya. Tetapi kan dalam proses ini kan sudah ada pendampingan dari psikolog juga, kemudian kan dari rohaniawan juga dari LPSK, jadi kita lihat bahwa Barada ini cukup stabil dan siap untuk menghadapi persidangan. Mhm. Termasuk siap untuk membuka semuanya, karena itu yang dinantikan. Versi dari klien Anda, semuanya. Tidak ada Iya, kemudian yang ditutupi. dan itulah nanti akan menjadi kejutan dari tim penasihat hukum yang menjadi pembelaan buat Baradae. Mhm. Menurut Anda kejutan ini akan menimbulkan potensi ancaman kah atau potensi tekanan selama sidang cukup panjang nanti? Ya pastinya kan kita mempercayai bahwa proses penegakan hukum ini kan berjalan baik ya. Ada pengawasan juga dari berbagai lembaga negara, kemudian ini merupakan instruksi juga dari Bapak Presiden, kemudian menjadi perhatian juga dari Bapak Kapolri dan perhatian juga dari Bapak Jaksa Agung. Dan kita lihat juga bahwa persiapan untuk persidangan juga dari pengadilan, majelis yang akan ditunjuk pastinya itu yang terbaik ya. Pasti akan yang memimpin persidangan ini tentunya hakim-hakim yang sudah berpengalaman, yang sudah mempunyai jam terbang cukup untuk memegang kasus ini. Jadi harapan dari kami penasihat hukum bahwa
penegakan hukum ini harus berjalan dengan baik, dan klien kami juga pun mendapatkan keadilan dalam proses ini. Karena mengingat bahwa klien kami ini hanya berdasarkan perintah, pangkat paling rendah, kemudian di bawah perintah melaksanakan penembakan, dan ini merupakan tidak dapat bisa ditolak oleh klien saya ya. Jadi nanti kita buktikan di pengadilan bahwa klien saya ini di bawah perintah, tidak punya kuasa untuk menolak. Seperti itu. Jadi itu yang masih akan digunakan untuk pembelaan nanti di sidang ya, bahwa Barada Eliezer ini hanya sebagai bawahan, hanya menuruti perintah, menembak bukan membunuh, kalau saya kutip. Ya, dalam proses ini kan ada suatu rangkaian kronologis yang jelas ya, bahwa dari rumah Saguling, kemudian di rumah Duren 3. Tetapi begini Mbak Nit, saya akan buka ini di pengadilan semuanya. Semuanya? Ya, kita akan buka di pengadilan, iya. Oke, termasuk mengenai motif, termasuk mengenai rekaan, termasuk mengenai siapa yang merencanakan pembunuhan berencana ini sebenarnya, begitu? Nanti kita lihat di pengadilan. Apa yang Anda targetkan berarti dengan pembelaan nanti, apakah Anda tetap menargetkan klien Anda dibebaskan dari semua tuduhan? Betul, target kami adalah Baradae bebas, tanpa mengurangi rasa empati kami atau kepada keluarga ya, korban. Oke, baik. Terakhir kepada Mbak Susi. Mbak Susi, kalau nanti keterangan atau kesaksian Eliezer di persidangan ternyata tidak konsisten atau justru malah meringankan Verdi Sambo, apakah kemudian statusnya sebagai justice collaborator akan kembali dipertimbangkan? Bisa saja, tapi kami berharap itu tidak terjadi. Ya, kami mengantisipasi itu semua. Kita sudah koordinasi juga dengan kuasa hukum supaya tidak terjadi hal demikian. Karena ini kalau terjadi hal demikian, maka bisa saja status sebagai justice collaborator akan dicabut. Pertama itu. Yang kedua, maka mandek juga ini pengungkapan kasus yang sudah sampai sedemikiannya ya, tinggal tunggu putusan pengadilan saja gitu ya untuk kasus ini. Jadi istilahnya itu ini sudah di tengah-tengah, tanggung sekali kalau kemudian Richard tidak mengungkap semuanya. Ini yang kami jaga agar itu tidak terjadi. Oke, jadi perlindungan pengawasan masih akan diberikan tidak hanya oleh kuasa hukum tapi juga oleh LPSK, memastikan bahwa tidak ada perubahan, kesaksian tetap konsisten, tidak ada ancaman yang akan mengubah apapun nanti kejutan yang dijanjikan oleh Bung Roni akan dihadirkan di sidang nanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam, Bung Roni Talapesi, kuasa hukum Barada Eliezer, dan juga Ibu Susi Laningtyas, Wakil Ketua Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Terima kasih, selamat malam Mbak Susi, selamat malam Bung Roni.